Halo anak-anak, mari sekarang kita lanjutkan untuk pembahasan latihan soal bahasa Indonesia nomor 5 sampai dengan 10. Perhatikan penjelasan berikut ini. Nah, untuk nomor 5 sampai dengan nomor 8 ada sebuah bacaan yang judulnya Tabu Lampot. Nah, anak-anak silahkan baca bacaannya dari paragraf 1 sampai dengan paragraf keempat. Kita langsung saja ya, buka soal nomor 5. Kita akan bahas soal nomor 5. Apa yang dimaksud dengan tabu lampot? Berarti di soal nomor 5 ini anak-anak diminta untuk mencari penjelasan tentang tabu lampot itu apa, pengertiannya itu apa. Nah, maka kita bisa lihat dari bacaannya. Dari paragraf 1 kita cek. Tanaman buah dalam pot atau tabu lampot akhir-akhir ini banyak kita temukan. Oh, berarti itu tabu lampot itu kepanjangan dari tanaman buah dalam pot. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 5 adalah B. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 6. Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf ketiga adalah, berarti anak-anak harus melihat dari satu persatu itu yang cocok jawabannya ada di paragraf ketiga. Kita baca dulu. Selain ditanam di tanah yang cukup luas, cara ini menjadi alternatif bagi daerah yang padat penduduknya dan kurangnya lahan, yang biasanya terjadi di kota-kota. Jadi tabu lampot itu disebutkan menjadi satu alternatif cara bercocok tanam, karena menanam buah dalam pot. Tanaman buah dalam pot juga dapat dijadikan hiasan di pekarangan rumah. Buah yang bergelantungan cukup indah dan menawan untuk dimakan. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara menanam tabu lampot. Nanti kalau misalnya A, harusnya ada jawaban di situ. Oh, caranya adalah dengan seperti ini. Seperti itu ya. Apakah ada? Ada. Kemudian B, jenis tumbuhan apa saja juga tidak. Kemudian C, apa saja kelebihan? Tidak disebutkan di situ. Yang paling tepat yang dilingkari, yaitu D. Di mana saja tabu lampot dapat diterapkan. Di situ nampak jelas bisa di tanah yang cukup luas ya, atau di lahan terutama di daerah perkotaan itu, lahan yang sempit, atau bisa di daerah pekarangan rumah. Jadi nomor 6 jawaban yang paling tepat adalah D. Di mana saja tabu lampot dapat diterapkan. Kita akan lanjut ke soal nomor 7. Kita perhatikan soalnya. Ide pokok paragraf kedua berarti menjelaskan tentang ide pokoknya. Ingat ya, ide pokok itu pada umumnya memang terletak pada kalimat utama. Juga kita bisa temukan dari isi paragraf tersebut. Sekarang kita lihat. Oh maaf, ini Bu Indra sajikan paragraf 1 dan 2 agar kita bisa membaca dan memahami paragraf kedua itu tentang apa. Sekarang kita lihat paragraf 1 dulu ya. Kita lihat. Tanaman buah dalam pot atau tabu lampot akhir-akhir ini banyak kita temui. Ini seiring dengan semakin sempitnya lahan pertanian, terutama di kota-kota besar. Salah satunya jenis tabu lampot adalah belimbing. Tanaman buah ini meski bukan asli tanaman Indonesia, tapi banyak dikenal di negara kita. Selain buah belimbing, tanaman yang biasanya ditanam dalam pot antara lain mangga, jambu, jeruk, dan buah apel. Nah, perhatikan, berarti di sini itu menjelaskan tentang tabu lampot, ya, tabu lampot secara umum, termasuk di situ juga buah-buah yang ditanam. Nah, sekarang kita lihat paragraf kedua. Tanaman buah yang ditanam dalam pot, hasil buahnya tetap sama dengan buah yang ditanam di tanah luas.
baik itu jumlah buah maupun rasanya. Nah, di sini juga ada penjelasannya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan agar tanaman buah dalam pot tumbuh subur, diantaranya menyiram, memupuk sesuai usia tanaman, dan membasmi hama atau penyakit yang menyerang daun atau batang. Berarti di paragraf kedua ini menyebutkan beberapa cara menanam beberapa tanaman di tabulan pot itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat jawaban yang paling tepat. Cara merawat tanaman, ya, tabulan pot mulai banyak digemari? Tidak, karena itu di paragraf, ada di kalimatnya penjelas di paragraf pertama. Kemudian buah yang dihasilkan sangat indah dan berkenan Tuhan. Apakah dijelaskan di situ ada buah yang diambil? Cuma hanya menjelaskan hasil yang sama. Kemudian tabulan pot dapat ditanam di lahan yang luas dan sempit. Tidak ya, di situ tidak ada, karena tadi kalau penanamannya di lahan mana itu lebih ke paragraf ketiga. Berarti jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 adalah A. Merawat tanaman, cara merawat di situ ada. Dan di tempatnya dan tepat bagi yang ideal, yang paling tepat itu. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Kalimat yang sesuai dengan paragraf pertama. Berarti harus ada di situ. Sekarang, buah belimbing tidak dapat dimakan langsung, padahal tadi dijelaskan bisa dimakan langsung, berarti tidak cocok. Buah belimbing merupakan salah satu jenis buah yang dikembangkan di dalam pot. Betul. Nah, salah satu ini ada dalam bulan pot adalah belimbing. Jadi ini benar. Sekarang kita cek yang C. Belimbing adalah tanaman asli Indonesia. Tidak. Karena di situ bukan dijelaskan di kalimat selanjutnya di paragraf 1, tanaman buah ini meski bukan asli Indonesia. Tanaman buah ini yang dimaksud kata sebelumnya yaitu belimbing. Salah satu lahan pertanian juga tidak ada. Berarti jawaban yang tepat adalah B. Lanjut ke soal nomor 9. Nah, ini bacaan yang berbeda lagi ya. Pernyataan yang sesuai. Kamu harus bisa membedakan antara pertanyaan dan pernyataan. Kalau pernyataan itu berupa kalimat, ya, yang paling sesuai berarti ada di paragraf tersebut. Kita baca. Gemar berolahraga merupakan gaya hidup sehat yang harus dibiasakan sejak usia dini. Tujuannya adalah agar di masa mendatang tubuh kita menjadi sehat dan tidak gampang terkena penyakit. Jadi selain tadi olahraga, ini tujuan. Kemudian kita lihat, semakin tua tubuh kita secara otomatis daya tahan tubuhnya menurun. Berarti ada penurunan daya tahan tubuh. Dengan seiring berolahraga akan menghambat penurunan daya tahan tersebut. Nah, sekarang kita lihat yang paling sesuai. A. Kalau seperti ini harus dibaca satu persatu ya anak-anak, dan dilihat dicocokkan yang paling sesuai yang mana. A. Dengan sering berolahraga daya tahan tubuh akan menurun? Salah. Justru akan menghambat penurunan daya tahan tubuh, terutama di masa yang akan tua. Kemudian kita harus bergemar berolahraga agar tubuh sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Betul. Di situ tadi dijelaskan tujuan berolahraga. Tujuannya di situ menjelaskan gemar berolahraga ya. Ini benar. Sekarang C kita lihat. Semakin tua daya tahan tubuh secara otomatis semakin meningkat. Padahal di situ dijelaskan semakin tua secara otomatis daya tahan tubuh menurun. Kurang tepat ya. Salah. Kemudian biasakan dengan gaya hidup sehat agar awet muda. Yang dibahas di situ bukan tentang gaya hidup, tapi tentang olahraga. Dan tidak dijelaskan tentang awet muda. Salah juga. Berarti jawaban tepat adalah B. Kita lanjut ke soal nomor 10. Nah, kita perhatikan ini juga bacaannya. Kalian disuruh menunjukkan kalimat utama paragrafnya yang di mana sih? Nah, sekarang kita lihat. Antena panjang dan yang kadang melebihi tubuhnya menjadi ciri khas jenis kumbang. Antena berfungsi sebagai radar pendeteksi objek sekitar.
antena terhubung ke mata majemuk. Hal tersebut membuat kumbang ini dapat melihat dan mendeteksi lingkungan sekitar. Berarti menjelaskan antena yang dimiliki oleh kumbang, termasuk ciri-cirinya. Berarti jawaban yang paling tepat jelas, kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Seperti itu. Nah, demikian penjelasan bagian kedua untuk soal ulangan bahasa Indonesia. Masih ada satu bagian lagi, silahkan kalian cocokkan dulu jawaban kalian masing-masing, kemudian kita lanjut ke pembahasan yang ketiga. Sekian dan terima kasih.